Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat malam Ibu Jevi Mutiara SEMM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Operasional. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Operasional. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Yogi Sugama Armindo, yang kedua ada Ita Viani, yang ketiga ada Satriani, yang keempat ada Gilda Amelia, yang kelima ada Kandaria, yaitu saya sendiri, yang keenam ada Cindy Ayusa Putri. Oke, langsung saja masuk ke dalam materi. Dalam mempelajari strategi manajemen operasional, kita harus mengetahui bahwa di dalamnya terdapat sistem yang berjalan. Cara paling jitu menyusun strategi adalah dengan memahami berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan. 1. Konten strategi. Konten strategi sangat bergantung pada rencana perusahaan. Tetap saja dalam penyusunan strategi, manajemen operasional terdapat beberapa konten penting. 2. Rancang proses, di mana semua kegiatan tersebut memerlukan keahlian, juga energi yang hasilnya dapat bertambah dalam waktu lama. 3. Inovasi, proses perubahan output perusahaan agar dapat bersaing dalam perkembangan zaman. 4. Penggunaan data, kegiatan analisis yang penting untuk perencanaan, penyesuaian, dan juga mengambil keputusan yang tepat. 5. Manajemen supply chain, manajemen yang mengatur hubungan perusahaan dengan produsen yang memasok bahan baku. 6. Analisis inventaris, kegiatan mengolah inventaris perusahaan dan membagi dalam analisis A, B, C. Persediaan yang dimiliki dibagi jadi 3 kategori, A, B, dan C. Kategori A memiliki nilai dan kontrol paling banyak, sedangkan C paling sedikit. 7. Kontrol produksi, manajemen operasional yang efektif serta efisien terhadap proses. 8. Kolaborasi antar departemen. Sistem kolaborasi dan komunikasi yang baik, manajemen operasional dapat berkolaborasi secara efektif dengan bagian keuangan, pemasaran, penjualan, sumber daya manusia, dan bagian lainnya. 9. Pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen yang mengatur para pekerja perusahaan, tingkat kepuasan pelanggan, juga kontrol kualitas. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ita Viani. Kepada Kak Ita Viani, dipersilakan. Strategis manajemen meliputi beberapa hal. 1. Kapasitas perusahaan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuannya. 2. Waktu dan tepat fasilitas. 3. Sumber daya teknologi untuk mengembangkan proses beserta produk. 4. Menjalin hubungan antara konsumen yang ideal dengan pemasok. 5. Proses pengenalan produk baru juga layanan. 6. Struktur organisasi sebagai penggambaran perusahaan telah melaksanakan rencana dengan baik. Bidang kegiatan yang membutuhkan keahlian manajemen operasional dalam pelaksanaannya. 1. Manajer pabrik. Dalam bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian dan persediaan. 2. Direktur pembelian. Berkaitan dengan fungsi pembelian, keahlian menelaah penjualan, menjalin hubungan yang baik dari supplier hingga distributor, dan koordinasi kegiatan operasi perusahaan. 3. Manajer mutu. Melakukan pengawasan terhadap semua konsep kualitas. 4. Konsultan perbaikan proses. Berkaitan dengan desain proses, juga konsultasi tentang berbagai perbaikan proses. 5. Manajer dan perencanaan rantai pasokan. Memegang tanggung jawab tentang pembicaraan kerjasama antara perusahaan dengan supplier dan distributor. Beberapa bidang pengelolaan operasional. 1. Mencapai tujuan. Manajer operasional membantu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. 2. Meningkatkan produktivitas pekerja. Manajemen operasional membantu pekerja lebih produktif. 3. Meningkatkan niat baik.
Niat baik di sini berarti tujuan perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk memberi kepuasan pada pelanggan. Manajemen ini memastikan mengirim produk terbaik demi kebahagiaan pelanggan. Manajemen harus membuat perencanaan, mengontrol semua kegiatan, dan memastikan semua sumber daya digunakan secara efisien. 4. Memotivasi karyawan. Membantu para pekerja memahami perannya dalam perusahaan. Para pekerja tersebut di bawah pengawasan manajer operasi hingga dapat bekerja sesuai porsi yang diberikan dalam suasana mendukung. Pekerja juga akan diberi hadiah dan penghargaan sesuai kinerjanya. Yang akan dibacakan oleh Bang Yogi. Terima kasih. Saya akan melanjutkan apa yang akan saya sampaikan. Manajemen operasional pada sebuah bisnis untuk mengontrol aktivitas produksi seperti keuangan, pemasaran, dan juga produksi yang masuk ke dalam kegiatan operasional. Manajer operasi bertanggung jawab penuh terhadap jalannya manajemen operasional. Manajer operasi berkewajiban mengawasi dan mengolah dan proses operasional, dikarenakan operasional merupakan salah satu dari fungsi strategis perusahaan. Seperti diketahui, fungsi strategis perusahaan itu ada 3, yaitu pemasaran, keuangan, dan operasional. Berarti manajemen operasional memiliki kedudukan penting untuk menyempurnakan strategis perusahaan. Untuk lebih jelasnya lagi, manajemen operasional adalah manajemen yang digunakan untuk merancang strategis dan menata kegiatan praktis perusahaan. Pengertian manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitan dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategis kegiatan bisnis dalam hal produksi, barang dan jasa. Kegiatan manajemen operasional erat kaitan dengan bermacam aktivitas perusahaan dalam melakukan pengubahan rangkaian input dasar. Pengertian manajemen seperti pengubahan input bahan baku, energi, kebutuhan konsumen, informasi, kemampuan perusahaan, keuangan perusahaan, dan lain-lainnya menjadi output untuk konsumen. Bidang pekerjaannya juga luas, berhubung dengan bagian lainnya di bidang perusahaan seperti dengan bagian pemasaran, penjualan, keuangan. Disinilah peran manajer operasi yang sesungguhnya, di mana harus mampu untuk menjalankan manajemen operasional sekaligus terlibat dalam aktivitas operasional. Baiklah, kepada rekan saya boleh dilanjutkan. Manajer operasi yang jadi penghubung di setiap bidang cakupan produksi hingga pendistribusian produk. Manajemen operasional erat kaitannya dengan teknologi yang dimiliki perusahaan. Bisnis yang memiliki basic teknologi modern jelas akan lebih mampu bersaing dan bertahan. Sebaliknya, perusahaan yang tidak menggunakan teknologi akan sulit berkembang. Contohnya adalah penggunaan perangkat lunak pada manajemen operasional dalam membantu proses produksi yang saat ini referensinya masih sangat terbatas. Berarti terjawab sudah bahwa manajemen operasional memang fokus pada proses pengubahan input menjadi output. Manajemen ini harus dapat memastikan perusahaan melakukan proses tersebut dengan baik dan terlaksana secara efisien juga efektif. Bidang pekerjaan manajemen operasional meliputi pengadaan barang atau jasa dari sumber terkait, menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses operasional, serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan sumber daya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amel. Tujuan manajemen operasional terbagi menjadi 5. Yang pertama, meningkatkan efisiensi perusahaan atau dikenal juga dengan efisiensi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan atau dikenal juga dengan productivity. Ketiga, meningkatkan kualitas perusahaan atau dikenal juga dengan quality. Keempat, meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan atau berbagai kegiatan dikenal juga dengan istilah ekonomi. Yang kelima,
Mengontrol waktu proses produksi seminimal mungkin, dikenal juga dengan reduce processing time. 3 ciri karakteristik dari manajemen operasional, yaitu memiliki tujuan, produksi barang, dan jasa. Ciri paling pertama dari manajemen ini adalah memiliki tujuan untuk mengatur seluruh kegiatan produksi barang dan jasa untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, memiliki kegiatan proses perubahan. Proses perubahan atau transformasi merupakan seluruh kegiatan atau sebagian kegiatan yang diambil satu atau beberapa input pengubahnya, lalu memberikan nilai guna hingga pada akhirnya menjadi output untuk konsumen. Ketiga, adanya sebuah mekanisme pengendalian terhadap sebuah operasi. Yang terakhir, sebagai ciri dari manajemen operasional adalah adanya mekanisme untuk mengendalikan operasi sebuah bisnis. Tujuan manajemen operasional diterapkan dalam sebuah perusahaan adalah untuk mencapai tingkat aktivitas yang lebih efisien. Fungsi-fungsi yang dimaksud meliputi perencanaan, perorganisasian, serta pengawasan operasional usaha untuk hasil produksi yang lebih baik. Agar tujuan tersebut mencapai, manajemen operasional memiliki beberapa fungsi yang mencakup bidang-bidang berikut ini. 1. Keuangan. Keuangan tersebut harus benar-benar digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang berkualitas. Keuangan yang tepat guna bisa dipastikan akan mempermudah proses penciptaan produk dan layanan yang optimal. 2. Strategi. Strategi bisnis yang dimaksud mencakup pendagangan bahan baku, pemasaran, kemampuan finansial, dan pengoptimalan sumber daya manusia. 3. Operasional. Fungsi manajemen ini erat dikaitkan dengan operasional perusahaan yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pengarahan, serta kontrol atas seluruh aktivitas usaha. 4. Desain produk. Fungsi dari manajemen operasional ini di sini adalah memastikan produk dibuat sesuai keinginan dan kebutuhan pasar. 5. Mempertahankan kualitas. Kualitas produk yang dihasilkan perusahaan harus dipastikan baik oleh sistem yang ada dalam manajemen operasional. Apabila ada cacat pada produk yang dihasilkan, tim harus segera bertindak untuk memperbaikinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Duda Amedia. Yang dapat kami simpulkan setelah memahami pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen operasional adalah sistem yang penting dalam perusahaan. Jadi keaktivitasan dan efisiensi manajemen operasional berdampak besar pada perusahaan. Sistem pada manajemen ini memiliki peran untuk membuat produk yang dihasilkan sesuai standar operasi yang telah ditentukan. Laporan keuangan akan berlangsung maksimal karena seluruh laporan disajikan sesuai kenyataan yang ada. Bisnis dengan pembukuan yang baik akan memudahkan dalam kontrol finansialnya. Baik keuangan yang termasuk dalam pendapatan maupun pengeluaran. Pengelolaan operasional dibutuhkan agar perusahaan dapat berkembang dengan optimal. Pengalihan sistem pengawasan terhadap berbagai departemen yang ada dalam bisnis wajib dilakukan oleh suatu sistem keuangan. Manajemen operasional merupakan aplikasi dari ilmu manajemen yang bertujuan untuk mengatur seluruh aktivitas perusahaan agar berjalan efektif.